Girl 2020 adalah sebuah film yang menceritakan bagaimana seorang wanita tengah melakukan perjalanan seorang diri menuju ke tempat tinggal rumah ayahnya. Namun setibanya di sana, wanita ini sangat terkejut menemukan ayahnya sudah tewas dibunuh oleh seseorang. Nah, apakah yang akan dilakukannya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi. Rebasan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita tanpa diketahui namanya di sepanjang film ini. Kita sebut saja dia Stephanie. Diketahui Stephanie tengah melakukan perjalanan menuju ke rumah ayahnya. Terlihat Stephanie sedang menelpon ibunya, memberitahu kabar bahwa dia sedang dalam perjalanan. Told you what it said. Can you read me the letter? You don't need that. Yes, I do. Why you need it? Kemudian Stephanie tiba di suatu tempat yang terlihat warganya cukup sepi. Di sana Stephanie dihampiri oleh seorang sheriff yang menawarkan tumpangan. Namun sheriff itu seperti memaksa dan sok akrab dengan Stephanie. Hal itu pun membuat Stephanie merasa terganggu. Lantas Stephanie menolak tawaran itu dan pergi meninggalkannya. Sepanjang perjalanan Stephanie merasa heran. Terlihat tempat itu seperti tempat yang sudah ditinggalkan. Banyak bangunan-bangunan terbengkalai, serta ia hanya menemukan beberapa warga saja. Dan untuk yang kedua kalinya, Stephanie merasa terganggu kembali. Kali ini seorang pria tiba-tiba muncul mengejutkan Stephanie dengan memutar musik di mobil begitu keras. Kemudian, Stephanie memasuki sebuah bar. Di sana ia bertanya kepada bartender tentang di mana keberadaan tempat tinggal ayahnya. Namun saat itu hampir saja terjadi keributan, di mana Stephanie membawa senjata dan hampir mengkampak pria abok yang mencoba mengganggunya. Setelah mendapatkan informasi, Stephanie segera pergi menuju rumah ayahnya, dan sampai saat ini belum dapat diketahui tujuan Stephanie sebenarnya. Memang diceritakan sejak usia 6 tahun Stephanie sudah berpisah dengan ayahnya, karena ada beberapa masalah keluarga yang menyebabkan hal itu terjadi. Akhirnya Stephanie tiba di tempat tujuan, namun Stephanie hanya menemukan rumah ayahnya yang kosong dan dipenuhi barang-barang berserakan. Begitu dia pergi ke gudang, Stephanie kaget melihat ayahnya sudah tewas terikat dibunuh oleh seseorang. Di sini tanpa diduga-duga, Stephanie bukannya bersedih, tapi dia malah kecewa sebab ia gagal membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Ternyata tujuan Stephanie adalah untuk balas dendam. Selama ini Stephanie membenci sosok ayah di dalam hidupnya. Semenjak kehilangan sosok ayah, Stephanie dan ibunya hidup sengsara. Selain tega meninggalkan, ibu Stephanie mengaku bahwa suaminya sering melakukan KDRT. Dengan apa yang telah terjadi, Stephanie memberitahu ibunya. Sontak mendengar hal itu, ibunya sangat khawatir. Dia meminta Stephanie pulang segera mungkin. Tetapi Stephanie menolak. Dia ingin mencari tahu dulu siapa pelaku pembunuh ayahnya. Saat Stephanie di bar, terlihat orang-orang di sana begitu aneh. Stephanie mencoba mencari tahu informasi di mana dia bisa menemukan seorang sheriff. Namun tiba-tiba si bartender memperingati Stephanie untuk segera pergi. Entah apa maksudnya. Tapi Stephanie semakin bingung ketika bartender itu sepertinya mengetahui latar belakang keluarga Stephanie. Kemudian karena udah beberapa hari Stephanie gak mandi serta pakaiannya pasti bau, ia pergi ke laundry terdekat untuk mencuci pakaian. Kebetulan Stephanie lagi-lagi bertemu pria aneh yang sempat mengganggunya. Pria itu bernama Charmer. Charmer mencoba berkenalan dengan Stephanie. Awalnya Stephanie menjadi ilfil karena Charmer banyak omong. Akan tetapi karena dia pintar berbicara, akhirnya Stephanie mau berjabat tangan dengannya. Dan seketika terjadi perkelahian di antara mereka. Stephanie sadar Charmer memakai jam ayahnya. Ternyata Charmer pelaku pembunuh ayah Stephanie. Di saat Stephanie hampir membunuh Charmer, tiba-tiba mereka dipergoki sheriff. Akhirnya mereka berdua dibawa masuk ke dalam mobil.
Pada saat di dalam mobil, tanpa diduga-duga, ternyata mereka berdua sekongkol. Selain mereka pelaku pembunuh ayah Stefani, mereka juga tahu tentang keluarga Stefani. Kemudian Stefani semakin kesal dan bingung ketika mereka membawa Stefani kembali ke rumah ayahnya. Di sana Stefani diikat. Lalu Sheriff memberikan satu pertanyaan kepada Stefani. Dia menanyakan tentang di mana ayahnya menyimpan uang. Stefani semakin ditambah bingung apa maksud dan tujuan mereka. Tapi karena terancam, Stefani terpaksa berbohong, mengatakan bahwa uang itu ada di bak mandi. Mereka berdua pun langsung mengecek mencari uang tersebut. Nah, dengan kesempatan itu akhirnya Stefani bisa melarikan diri. Namun pelarian Stefani keburu diketahui oleh mereka. Stefani terkena luka tembakan, sementara Charmer mengejar Stefani menggunakan motor roda 4. Stefani mengambil alih motor dan akhirnya berhasil kabur. Setelah mengobati lukanya, Stefani kembali ke bar. Terlihat di sana ada satu pelanggan wanita berkulit hitam dan si bartender. Mereka yang tinggal di sana pasti mengetahui Sheriff dan Charmer. Akhirnya si bartender membuka suara, mengatakan kepada Stefani bahwa Sheriff dan Charmer terkenal ditakuti. Sudah sejak lama mereka telah menghancurkan tempat itu, dan warga di sana termasuk dirinya sendiri tidak bisa melakukan apapun, dan siapapun yang berurusan dengan mereka pasti akan mendapatkan masalah. Mendengar hal itu, Stefani bukannya takut, dia malah meminta mencari keberadaan mereka untuk membalas dendam. Meskipun si bartender ragu bahwa Stefani bisa kembali dengan selamat, akhirnya dia memberitahu rumah mereka. Kemudian pada malam itu juga Stefani melancarkan aksinya. Stefani berhasil menyusup ke dalam rumah dan terang-terangan muncul di hadapan Charmer. That is why they call me the Charmer. Sekali lagi Stefani menanyakan bagaimana mereka bisa mengetahui tentang keluarganya. Namun Charmer tidak mau buka suara dan terjadilah perkelahian. Stefani berhasil melawan dan secara tidak sengaja Charmer membakar dirinya hingga tewas. Di saat waktu yang sama, Sheriff tiba di rumah. Sementara itu, Stefani mencoba melarikan diri dengan mobil. Namun aksinya diketahui oleh Sheriff. Stefani mencoba bersembunyi dan diselamatkan oleh Betty. Stefani dibawa ke rumahnya dan diobati. Lalu, disinilah fakta sesungguhnya terungkap. Ternyata Betty juga mengenal keluarga Stefani dengan baik. Stefani yang menilai ayahnya jahat, sebenarnya ayah Stefani begitu menyayangi putrinya. Setelah meninggalkan keluarga, dia bekerja keras, mencukupi kebutuhan hidup seadanya demi bisa menabung untuk Stefani agar bisa hidup bahagia di masa depan. Betty juga mengungkapkan bahwa selama ini ayah Stefani berusaha keras mencari keberadaan putrinya, mengirim surat kemana-mana, menghubungi semua tempat, namun hasilnya sia-sia. Takdir berkata lain, belum sempat bertemu Stefani, ayahnya harus tewas di tangan Sheriff dan Charmer yang mengincar uang tersebut. Lalu, Stefani begitu kaget tidak percaya ketika Betty mengatakan Sheriff dan Charmer adalah paman Stefani, saudara dari ibunya sendiri. Tiba-tiba Sheriff datang mencari keberadaan Stefani di rumah Betty. Stefani berhasil sembunyi tanpa diketahui. Dan sebelum Stefani pergi, Betty memberikan sebuah foto milik ayah Stefani. Selama masih hidup, ayah Stefani selalu memandangi foto itu. Terlihat itu adalah sebuah foto Stefani masih kecil bersama ayahnya. Selanjutnya, Stefani mengambil keputusan yang nekat. Ia kembali datang ke rumah Sheriff. Di sana dia mencoba mencuri senjata, namun akhirnya ketahuan. Sheriff menyerang Stefani, membuat dia tidak berdaya. Ternyata semua cerita Betty benar. Memang Sheriff benar-benar paman Stefani. Dia pun memaksa Stefani untuk mencari uang itu dan mengatakan bahwa ibunya akan segera datang. Lalu Stefani berhasil melawan dan keluar rumah. Ketika Sheriff melepaskan sebuah tembakan, Stefani dengan cepat mengambil kampak dan melemparkannya kepada Sheriff. Akhirnya Sheriff berhasil dikalahkan dan tewas. Berkat foto itu, Stefani mengingat akan satu hal. Sejak Stefani masih kecil, ayahnya selalu mengajarkan Stefani menebang pohon. Dan sampai saat ini, Stefani memiliki hobi melempar kampak.
Di situ Stefani menemukan tempat memotong kayu bakar. Ia pun menggalinya, dan tanpa diduga-duga Stefani menemukan uang yang disembunyikan ayahnya selama ini. Dari situ Stefani meminta maaf dan menyesal telah membenci ayahnya. Tidak lama kemudian ibu Stefani akhirnya datang. Stefani sangat kecewa kepada ibunya bahwa selama ini hidupnya dipenuhi dengan omong kosong. Ibu Stefani tidak pernah memberikan surat dari ayahnya kepada Stefani. Malahan dari surat itu dia mengincar uang tersebut, lalu mengirimkan saudara-saudaranya untuk membunuh ayah Stefani. Little girl. You shouldn't have done that to us, Mama. Melihat Stefani yang sangat kecewa terhadap dirinya, sang mama mencoba membalikan semua itu dengan jasa-jasanya yang telah merawat Stefani hingga sampai saat ini. Di saat kekesalannya memuncak, Stefani pun nekat mau membunuh ibunya. Ibunya pun pasrah, namun dia mengatakan satu hal, bahwa alasan dia berpisah karena suaminya itu telah menyelingkuhi dirinya. Dan karena hal itu, keluarga ibu Stefani dan saudaranya sangat membenci dia dan menyimpan dendam. Our family holds a grudge. Stefani masih punya hati nurani dan membiarkannya pulang. Sekarang Stefani berpikir dia tidak bisa tinggal di sana, serta tidak mungkin juga pulang ke rumah ibunya. Kemudian Stefani kembali ke bar sambil membawa uang simpanan dari ayahnya. Untuk ucapan terima kasih, Stefani memberikan sejumlah uang kepada Betty dan si bartender. Selanjutnya, tanpa arah tujuan, Stefani naik bus di mana dia bertemu salah satu pengunjung bar yang aneh tapi baik. Pria itu memberikan Stefani sandwich. Sementara Stefani hanya bisa menahan kesedihan ketika melihat pria itu begitu menyayangi putrinya, mengingatkan Stefani tentang kasih sayang ayahnya yang tidak tersampaikan. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Girl. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!